Oke, so saya pengen share kepada Anda beberapa hal. Oke, dari Anda yang live di sini biasanya juga sudah banyak sekali yang ikut di List Building Mastery. So, buat Anda yang baru pertama kali join, belum mendengarkan saya beberapa hari belakangan, kayak 3 hari belakangan ini. So, saya lagi buka online course for free during Corona dengan nama List Building Mastery. Jadi ngajarin Anda untuk bikin list, untuk bikin customer database Anda, sehingga nanti di akhir sesi ini Anda memiliki list Anda di mana Anda kalau mau jualan barang, Anda tinggal kasih tahu mereka, hey bro, hey sis, ini loh ada barang baru, Anda jualan dan Anda make money. Enaknya seperti itu. Jadi online, kita ngomongnya build business online pakai list building. So that's my goal. Jadi ketika Anda berada di rumah, stay at home kayak begini, at least Anda mendapatkan aktivitas tambahan, kemudian Anda paling nggak juga mendapatkan income tambahan. That's my goal gitu ya. Oke, so itu. Kok kapan training di Kaltim? Men, sekarang lagi gak bisa keluar sama kemana-mana nih. Jadi saya kasih aja online course-nya for free during Corona. Jadi manfaatkan gitu ya. Saya balesin satu-satu ya, hampir semuanya lah. Dibantu dengan tim saya ya, karena banyak banget yang jawab. Oke, so ada beberapa hal di sini yang mau saya ulas pagi ini gitu ya. Karena ternyata banyak orang yang masih salah gitu. Salah banget, makanya jualannya juga kok susah banget jualannya. Iya, karena salah banget ternyata. Oke, so saya lagi nge-brief tim saya melalui WhatsApp. Nah, saya pikir brief saya ke tim saya melalui WhatsApp ini penting untuk saya bagikan di live kali ini, karena ini adalah insight yang saya bagikan bikin kelas di Zoom boleh sih. Oke, karena ini insight yang saya bagikan ke tim saya untuk ngebantuin saya ngejawabin semua. Oke, yang pertama, saya bilang ke mereka adalah please mindset arahin ke market, bukan ke produk. Karena kalau Anda mikirin produk terus, Anda nggak bisa bikin list. Karena namanya list building, list building, maka artinya adalah Anda mengumpulkan orang, bukan mengumpulkan produk. Jadi Anda harus benar-benar mengerti tentang orang. Oke, jadi ini crucial banget. Ini yang sering kali jadi niche market saya jualan ini gitu. No man, niche market itu adalah seorang atau sebuah market yang memiliki problem spesifik. Itu yang disebut dengan niche. Oke, jadi bukan produknya, tetapi adalah market yang mau di-serve, itu yang mau dilayani, itu adalah sebuah niche gitu ya. Oke, yang kedua adalah fase research. Kita di chapter 1.2 ada 8 cara melakukan research market, mencari profitable market. Itu ada caranya gitu ya. Saya kasih 8 cara. Nah, sebenarnya fungsi dari strategi ini atau fungsi dari 8 cara ini adalah untuk nyari demand, nyari permintaan. Ada nggak sih yang mau produkmu? Banyakan orang itu langsung kayak, saya nyari produk. Oke, jadi semua peserta di sini kebanyakan punya produk. Nah, problemnya satu ketika online nih. Oke, buktikan bahwa ada orang yang mau. Pertanyaannya gitu sekarang. Jadi kita ngomongnya bener-bener, saya seneng banget dengan List Building Mastery course ini. Karena dengan course ini saya bener-bener bisa all out. Jadi saya nggak perlu kayak, ya bisnismu harusnya, saya nggak harus ngomongnya sopan-sopan. Karena saya mau ngajarin, udah dikasih gratis lagi kan ya. Saya mau ngajarinnya bener-bener all out. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Dan saya mau jualan produk A, saya kan ngomong buktiin ada yang mau produk A. Kalau nggak bisa buktiin, ganti. Jadi literally saya akan strict banget, keras banget. Kalau Anda nggak bisa buktiin bahwa ada yang mau, udah ganti gitu. Oke, sebentar, ada yang nanya, pas scan tulisannya sudah bergabung. Ya udah tinggal masuk aja kan, tinggal buka Tribelio, Anda udah masuk ke Tribe Hacker. Sehat terus sekeluarga, thank you so much. And sub niche sama micro niche itu maksudnya seperti apa? Tolong jelasin. Oke, kalau saya mau masuk di niche kesehatan, sebuah market kesehatan, orang-orang yang peduli kesehatan, maka banyak banget yang namanya sub niche. Saya bisa bermain di suplemennya misalkan, jadi orang-orang yang butuh suplemen, atau saya bisa bermain di gym misalkan, orang-orang yang butuh gym, butuh alat fitnessnya, atau apalagi gitu. Jadi banyak macam gitu. Jadi niche-nya kesehatan, sub niche-nya orang-orang yang butuh suplemen, jadi suplemennya. Kemudian spesifik lagi, suplemen ini kan banyak banget nih. Suplemen itu ada 100 macam di tempat saya kemarin. 50 atau ya, 50 sampai 100 macam gitu. Macam ya crazy. Sekarang tujuan dari suplemen ada 50 macam ini kan macam-macam kan. Ada yang buat ngurusin berat badan, ada yang buat naikin berat badan, ada yang buat kesehatan jantung, ada yang buat kayak vitamin C yang saya minum ini adalah buat imun booster gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah dari sub niche suplemen tadi, kita mau serve market yang mana? Market yang mau nurunin berat badan kah? Atau market yang mau naikin berat badan? Nah, itu mikronya seperti itu. Jadi semakin deep down, semakin bagus. Nah, pertanyaannya adalah, Anda sebenarnya nggak harus masuk sampai ke micro. Kalau misalkan sub niche-nya udah cukup kecil. Tetapi kalau misalkan kayak suplemen, itu niche-nya gede banget. Suplemen itu ada banyak banget. Ada yang anti-aging misalkan, orang-orang yang peduli anti-aging. Sehingga segmen market Anda jadi gede.
jadi bukan gede, jadi berbeda. Bisa kayak orang umur 50 plus, mungkin mereka butuhnya bukan lagi kayak yang buat muscle kayak kreatin, tapi mereka butuhnya adalah kayak resveratrol, anti aging formula, nah kayak gitu-gitu. So itu yang membedakan. Maka semakin micro, semakin relevan orang akan semakin mudah untuk diajak membeli produk Anda. Itu bedanya di situ. Kalau dulu suplemen gimana ya, ada BPOM semua ya, kita ada BPOM kok. Kalau jualan masker atau alkohol atau hand sanitizer di saat seperti ini manusiawi nggak? Ya manusiawi lah, kalau nggak siapa? Anda mau beli di mana? Nggak ada masalah. Cuman kita ngomongin list building guys, kita bukan ngomongin short term. Maka di chapter 2, 1.2 itu ada caranya untuk melihat Google Trend. Apakah melalui Google Trend ini Anda mau riding the wave yang lagi naik ini, jualan hand sanitizer, atau Anda mau nyari yang stable? Kalau Anda lihat pohon Natal itu dicari orang cuma November dan Desember awal, habis itu orang nggak nyari lagi, selesai. Tahun depan baru muncul November lagi, kita nggak mau. Oke. Insurance cenderung stabil kecuali Juni-Juli. Why? Juni-Juli orang nggak ngurus insurance, orang pergi jalan-jalan, anak-anak libur sekolah. Ya, jadi dari situ Anda jadi bisa tahu. Jadi ikut aja, kalau buat Anda yang belum ikut kelas ini, ikut aja List Building Mastery. Anda akan mendapatkan materinya lengkap banget gimana menganalisa market. Jadi simple banget, kalau marketnya kagak ada, ngapain dikerjain gitu ya. Apa kalau masuk marketplace harus BPOM? Yes. Thank you, ilmunya keren banget. Saya ada kendala di bea cukai, ditahan karena membeli pribadi, karena saya beli personal disuruh BPOM. Susah nggak ngurus BPOM? Susah. Literally susah. Kok link Google Trend-nya error? Hah? Kok error? Ya udah Google aja, trend.google.com, selesai. Oke, so saya lanjutin dulu ya. Fase kedua tadi adalah fase nyari niche ya, nyari demand. Jadi ketika kita bilang mau bisnis jualan parfum, maka proses research tadi harus membuktikan mana sih marketnya yang beneran mau beli produkmu. Ya, jadi harus clear banget bahwa ketika Anda jualan something, Anda harus bisa buktiin ini dunia digital, bukan dunia offline di mana Anda beli barang, Anda taruh di toko, habis itu duduk diam menunggu orang datang. Enggak. Di sini Anda benar-benar online digital. Jadi ada toolsnya semuanya. Banyak orang yang bilang ke saya bahwa Dan lu ngajarin ngajarin mindset doang. No, sekarang saya ngajari bener-bener nih prakteknya kayak begini nih. Sehingga lakukan sekarang ya. Fundamental banget. Anda harus bener-bener nyari tahu apakah orang mau atau enggak. Nah, ada dua step sebenarnya. Ini yang saya ajarin yang fundamental. Anda harus nemuin marketnya, baru Anda jualan. Supaya Anda bisa jualan duluan. Kalau Anda sudah level advance, Anda bisa create the market. Anda bisa create the demand. Itu level berikutnya. Oke, ketika saya bikin Trebelio, nggak ada orang bilang kayak, saya nyari platform yang bisa gini. Nggak ada. Jadi saya harus create, saya harus ciptain demand-nya. Tapi ini level berikutnya. Kita nggak mau ngajarin itu di awal. Karena nanti pusing banget dan diajarin itu kayaknya, kok susah banget ya. No, saya mau yang langsung gampang dan Anda bisa langsung jualan. Jadi, goal-nya adalah buktikan bahwa ada orang yang butuh produk Anda. Nah, ini saya kasih 8 cara untuk membuktikan. Kalau Anda nggak ketemu, dari 8 cara itu nggak ketemu orang butuh produk Anda, maka ganti. Oke, ganti. Sesimpel itu. Saya nggak nyuruh Anda ganti bisnis Anda yang sekarang Anda jalanin ya. Ini kan kita ngomongin list building mastery. Oke, so ini saya lagi chatting dengan tim saya, jadi saya lagi baca juga di WA. Oke, tim saya bertanya apakah ada indikator-indikator penting yang harus diperhatikan ketika menjawab pertanyaan dari Anda gitu. Nah, ini jawaban saya. Indikator-indikator penting lainnya adalah micro niche harus merupakan bagian dari sub niche. So, misalnya nih, tadi ya, sub niche-nya adalah fat loss. Maka micro niche-nya adalah fat loss buat ibu habis melahirkan. Jadi, sebagai micro niche harus menjadi bagian dari si sub niche dong. Jangan totally different begitu. Jadi, misalkan sub niche-nya fat loss, maka micro niche-nya bisa fat loss buat ibu habis melahirkan, bisa fat loss buat yang mau wedding misalnya. Jadi harus ada fat loss-nya. Itu prosesnya seperti itu. Nah, kemudian ada orang-orang yang bilang problem saya ABCD, problem market saya ABCD. Saya menyuruh tim saya adalah buktiin, mana buktinya? Karena ada orang-orang yang bilang kayak kemarin ada yang mengatakan gini, problemnya adalah market saya nggak pede karena pakai t-shirt polos. Jadi saya mau jualan t-shirt dengan custom design. Nah, pertanyaan saya adalah mana buktinya kalau orang nggak pede? Jangan-jangan itu kreasi sendiri gitu, agak jelas gitu ya. Jadi mana buktinya? Ada yang bilang nggak? Seberapa banyak yang bilang? Jangan-jangan ide ini cuma mengada-ngada aja. Oke, jadi Anda bahkan saya ajarin di sini melihat keyword research. Berapa banyak orang mencari kata kunci Anda di Google. Kalau banyak, berarti Anda valid punya yang bagus. Tapi kalau nggak ada nyari sama sekali, nah ini mulai harus dipikirin nih, challenging nih. Ya. Terus, apakah harus ada komunitasnya? Saya ngajarin juga cara mencari komunitas di Facebook.
Jadi kalau ada komunitasnya, masuk, kita lihat di situ diskusinya apa. Nah, kalau belum ada komunitasnya, bukan berarti nggak ada demand-nya. Maka dari itu karena ada 8 cara kan untuk melakukan market research. Jadi nggak harus ada komunitasnya. Apakah keywordnya sering dicari orang? Atau Google Trend-nya ada? Atau apakah ada produk sejenis? Kalau ada kompetitor yang ngiklan, berarti profitable ini niche. Remember, ketika Anda ngelihat iklan, kebanyakan orang nggak ngerti gitu ya. Ketika melihat iklan, mereka bilang, lah jualan nggak laku masih iklan. Men, justru ngiklan itu laku gitu. Karena apa? Kalau misalkan nggak laku, terus ngiklan, boncos, duit dari mana gitu. Ya, jadi kalau kita ngerti marketing, terutama di dunia digital, kita akan mulai mengamati iklan kompetitor kita. Amatin, semakin sering dia muncul, semakin sering dia bayar iklan, sponsor post, di Google ada iklannya kayak begitu. Artinya dia punya budget untuk terus menjalankan itu. Yang artinya apa? Iklan itu profitable. It's crazy menjalankan iklan kalau nggak profitable, kecuali ngetes. Maka kalau Anda pakai tools-tools yang lebih advance, saya lupa namanya apa ya kemarin ya. Itu bisa sampai tahu iklan ini berapa lama sudah tayang. Jadi kelihatan, kalau iklan ini tayang setahun, ya itu jelas profitable banget. Bayangin lah, Anda iklan di TV gitu ya. Kalau nggak profitable, ngapain iklan di TV misalkan gitu. Ya, di internet ini lebih murah daripada TV. Jadi, perhatikanlah iklan. Nah, kalau saya bermain yang dulu international dropshipping, itu ngamatin banget iklan kompetitor kayak gini ya. Oh, ini lagi belum ada iklannya nih. Marketnya oke nggak ya? Jadi, kita selalu ngamatin iklan kompetitor. Karena artinya adalah, kalau ada iklannya, orang sudah tahu niche ini profitable. Makanya mereka berani berinvest di iklan. So, remember that. Ya. Apakah kalau red ocean harus langsung dihindari? Buat saya enggak harus langsung dihindari, tapi cari cara untuk menjadi blue ocean, karena harus menjadi blue ocean. Nah, nanti itu tergantung dengan strategi hook story offer. Di chapter 2 nanti hari Kamis ya, besok lusa saya akan launch materi yang chapter 2. Itu untuk mulai membuat umpannya, baitnya, offernya. Jadi membangun list itu dari situ. Kita mau ngundang orang itu apa? Nah, kemudian ini ada yang menarik lagi. Di chapter 1 saya minta Anda mengisi ya, kemarin tuh saya minta audiens mengisi begini. Apa sih kondisi awal orang tanpa produkmu? Dan apa kondisi akhir orang setelah menggunakan produkmu? Jadi ada kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, ada banyak yang salah menjawab. Mereka menjawabnya kayak begini. Kondisi awal orang belum mengerti dan mau beli produk saya. Kondisi akhir orang mau beli produk saya. Ya elah, stop thinking about product guys. Bukan itu. Kondisi awal harusnya tentang hidupnya dia saat ini itu seperti apa, tanpa produk ya. Nah, nanti ketika sudah pakai produk Anda, hidup dia itu berubah seperti apa. Sehingga ketika Anda tahu titik A dan titik B kayak begini, Anda bisa ngomong ke mereka, kondisimu hari ini kayak begini kan? Gak enak kan kayak begini kan? Nah, mau gak hidupmu jadi kayak titik titik akhir? Mau gak hidupmu jadi kayak begini? Bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Harusnya orang akan bilang, buset, emang bisa kayak gitu? Kalau saya bisa kayak gitu, mau banget nih, gimana caranya? Harus kayak gitu. Jadi titik A dan titik B itu umpan yang membuat orang itu kayak, kalau kayak begitu bisa, gua mau banget. Jadi ketika saya pakai kayak di DM Elite, saya pakai 10x your income. Simple banget kan? Emang bisa ya 10x your income? Kalau bisa, gua mau banget. Nah, itu loh yang dicari tuh kayak begitu. Jadi bukan kayak sekarang nggak ngerti produk saya, nanti di akhir ngerti produk saya. Orang tidak peduli produk Anda, guys. Orang nggak peduli. Orang tidak peduli produk Anda. Mereka hanya peduli terhadap transformasi diri mereka. Titik. Oke. Jadi Anda harus menciptakan kondisi di mana ini loh transformasi yang akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan produk saya. Nah, itu kuncinya di marketing itu kayak begitu. What is the transformation? Ya, itu caranya kayak begitu. Itu keren banget. Kalau Anda bisa kayak gitu dan orang akan bilang kayak, beneran bisa ya? Mau dong. Kayaknya seru banget ya gitu. Oke, so itu. Kalau niche pencinta hewan, sub niche-nya pencinta kucing dan micro niche laki. Nah, bisa aja sebenarnya micro niche dan sebagainya ini kalau di NLP kita ngomongnya chunk up, chunk down ya. Oke, so ilmunya panjang banget. Anyway, kalau pencinta hewan, sub niche-nya pencinta kucing, perlu micro niche lagi gak kok? Bisa aja. Misalnya, kalau Anda benar-benar jadi dokter kucing misalkan, yang micro niche-nya adalah ngobatin kucing, akan lebih detail lagi kan? Kalau bisa share sedikit soal BPOM. Saya nggak bisa. Unfortunately saya nggak bisa, karena itu yang ngurus tim saya semuanya, jadi saya nggak ngerti. Oke, dan produk-produk terbaru saya kayak Bonels, itu yang ngurus BPOM-nya udah langsung dari pabriknya. Jadi kita nggak ngurusin BPOM-nya, tapi pabriknya yang bantuin kita untuk ngurusin BPOM-nya.
Kok saya jualan jasa, WO dan dekorasi, gimana caranya jual di saat isu corona gini? Semua eventku dibatalin. Ya nggak bisa memang. Offline, sorry to say, offline lagi struggling. Ya event kita aja juga dibatalin, bukan dibatalin, di reschedule kan. DML juga di reschedule. Oke, so ada nggak kok di YouTube bahas import? No. Import nggak, karena it's not my expertise gitu ya. Pakai orang ketiga aja. Kalau digital marketing apa wajib harus landing page baru bisa jualan? Nggak wajib. Similar web, yes, pakai similar web bisa. Tools apa bisa ngerti durasi iklan kompetitor? Nah ini saya lupa namanya, saya harus buka saya harus buka ini primbon saya dulu. Apa ya dulu namanya? Saya lupa. Dari subnik ke micronis jadi lebih spesifik, yes. Paling seneng kalau dengerin Google Live, nanti tiba-tiba semangat bisa membara, yes. Nah itu sebenarnya gini. Kalau saya ngomongnya bersemangat, ada energi, maka Anda akan ngerasain energinya, Anda akan ngerasain vibes-nya. Maka ketika Anda jualan, makanya saya selalu bilang kan, ketika Anda jualan, energi Anda itu menentukan. Apakah Anda smile, apakah Anda loyo, dan sebagainya. Apakah speed ngomong ternyata ngefek. Ya, speed ngomong ternyata ngefek. Buat banyak orang, speed tinggi, kayak saya ngomong begitu, itu naikin vibes gitu ya, kayak energinya jadi naik begitu. Cuman orang-orang yang biasa loyo, pelan, dan sebagainya, kena saya ngomong kayak begitu, dia bilang kayak ngomongmu terlalu cepat. Ya nggak ada masalah. Saya memang mau membuat supaya energinya naik gitu, bukan untuk melayani orang-orang yang memang slow. No. Kondisi akhir buat asuransi nunggunya lama. No. Nah sekarang Anda punya agama. Kondisi akhir agama Anda nunggunya seumur hidup. Mati masuk surga. Mau dipercepat nggak? Sama men. Agama Anda sama. Nggak ada masalah. Like Wolf of Wall Street, ada supply demand. Ya, exactly the same. Kalau healthy food perlu micro niche-nya nggak? Bisa aja, karena healthy food bisa aja khusus vegan, misalkan. Khusus vegan, jadi macam-macam. Ataukah Anda mau masuk healthy food yang ngomongin tentang paleo diet, ngomongin tentang keto diet. Ya, jadi macam-macam. Trebelio bisa bikin supply and demand. Trebelio cuma wadah traffic, wadah komunitas. Kalau buat traffic itu harus belajar coding? Enggak, cuma perlu belajar ngiklan. Kok ajarin bikin business plan? Ada di YouTube saya, business plan series namanya. Kalau jual pomade interestnya apa ya? Saya nggak tahu men, kamu yang tahu. Research please. Saya bergerak di bidang insurance. Kalau belum terjadi risiko, klien saya belum tahu manfaatnya. Bagaimana caranya biar pas saya jualan, klien dapat merasa manfaatnya, saya tunjuk juga. Testimonial. Insurance mah gampang lah, Anda tahu agama Anda sendiri. Siapa yang tahu kalau misalkan Anda mati masuk surga coba? Yang sudah ngerasain aja nggak bisa cerita. Oke. Kok link invite-nya masih bisa digunakan? Masih bisa, nggak ada masalah. MLM gimana? MLM gimana apanya? Please spesifik kalau nanya. Oke, buat Anda yang belum belajar dan mau belajar, buat Anda yang mau belajar dan belum masuk, please gunakan link di bawah ini yang saya pin ini ya. http://sharemytribe.me/qf8. Jadi itu Anda download dulu aplikasinya Tribelio, di Google Play Store ada, di iOS, di App Store juga ada, download dulu. Kemudian setelah Anda download, login, kemudian masukkan link ini ke invitation-nya. Jadi ini adalah link invitation. Jadi tinggal di copy paste ke situ, masuk, habis itu masuk ke dalam. Nah, di dalam Tribe Hacker, nama komunitasnya Tribe Hacker. Kemarin ada orang sampai kayak bilang, "Den, masuk ke komunitas hacker emang aman?" Just name man, come on. You take it too seriously ya. Alright, so masuk ke dalam situ, kemudian Anda cari Welcome to List Building Mastery. Baca di situ, kontennya semua akan ada di situ. Ya. Jadi mulai kerjain PR di situ untuk bangun bisnis online. So topik pembahasannya apa adalah ngebahas tentang list building mastery. Cara biar lihat iklan kompetitor ada di dalam, udah jalanin aja. Jualan baju gimana kalau lagi kayak gini, lagi kayak apa? Kok kalau untuk social media marketing gimana spesifiknya? Gimana itu gimana apanya sih? I don't understand man. Kok corona berdampak ke orderan produk saya sekunder? Ya of course lah berdampak. Semuanya berdampak. Luckily Bonels saya naik banget. Jadi kalau Anda mau jadi reseller tinggal kontak Bonels. Ya, jadi Bonels lagi naik banget. Corona berdampak ke orderan? Yes, orderan saya naik luar biasa banget di Bonels. Suplemen saya setengah mati. Karena gym tutup, mau nggak mau. Oke, sebentar. Apakah kenal dengan Mardigu Wowi? Saya nggak kenal sih. Mau dikenalin boleh, nggak kenal sih. Kok mau jualan meja portable tapi barangnya dari Cina? Itu gimana? Gimana apanya men? Kamu nanyanya itu gak jelas semua ya. Ini kalian ini perlu belajar bertanya kayaknya nih.
nggak bertanya salah ya. Iyalah, ya, karena bertanya itu kalau kayak gini gimana apanya gitu. Gimana marketnya, gimana trafficnya, gimana potensinya, gimana saya bisa jalanin, gimana modalnya. So, gimana itu apa gitu. Paling enak jawabnya, gimana hidupmu? Baik-baik saja. Ya kan? Kalau tentang jual kelas pasar modal micro niche-nya contohnya gimana? Technical analysis? I don't know. Fundamental analysis? Kan beda. Bisnis apa yang enak saat ini? Oke, mau bisnis apa yang enak? Jualan online course. Kagak ada barangnya. Mau di lockdown tetap jalan. Anda lihat Ruang Guru gitu. Mau di lockdown mereka booming. Ya, Anda lihat Udemy gitu. Mau di lockdown mereka booming. Anda lihat Clickbank gitu. Mau di lockdown mereka booming. Gak ada masalah karena orang punya waktu untuk belajar sekarang. Anda di sini belajar. Ya, Anda lihat platform-platform yang gede-gede banget itu. I think kemarin itu ada saya lupa ya, 300 juta apa 100 juta ya. In 2023 market online course, bukan online course, market online education itu mencapai I think sekian ratus billion US dollar. Can you imagine that? Beberapa ratus billion US dollar. Gede banget marketnya. Pokoknya harus pakai email marketing. I think mereka pakai apa ya? Saya nggak tahu mereka pakai apa. Kok gimana persiapan kalau corona membaik? Persiapan buat apa? Ya udah balik ke normal kan. Apakah kalau sudah punya Travelio juga bisa dipakai sebagai fungsi pengganti landing page? Nah, justru itu. Saya maunya adalah pakai Travelio, udah nggak perlu lagi pakai landing page. Maunya kayak begitu. Karena bikin landing page buat beberapa orang agak challenging. Jadi strategi saya dengan Travelio itu gini. Kalau orang awam harus bikin website dulu, kemudian bikin pop-up-nya desainnya, kemudian harus pasang formnya. Kalau MailChimp kan harus pasang formnya nih, supaya kalau orang lihat websitenya kemudian masuk langsung kayak begitu. Nah, ini quite challenging pakai MailChimp kayak gitu ketika Anda belum punya website. Anda harus ngisi konten website, jadi panjang lebar. Nah, konsep dari Travelio itu berbeda. Ya, konsep dari Travelio itu cuma pakai link invitation. Jadi, Anda bisa pakai link invitation, Anda taruh di Instagram, di profile link kayak yang saya pakai. Anda bisa live kayak begini dan cuma pakai link ini aja. Begitu diomongin, masuk di link begini, kemudian masuk. Can you imagine dalam 2-3 hari ini yang masuk ke tempat saya itu sudah lebih dari 500 orang. I think more than 500 orang join. So, kalau ditanya apakah harus pakai landing page, jawabannya enggak. Karena saya udah ngebuktiin ini nggak usah pakai landing page dan tetap bisa masuk. Materi terdeliver, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalkan mau jualan, nggak ada masalah juga. Anda bisa posting Instagram atau Anda bisa posting Facebook. Copywriting di situ sama aja dengan copywriting di landing page. Yang kemudian ada ujungnya adalah klik di sini untuk bergabung. Selesai. So, konsep saya adalah membantu dengan angle bahwa kita tidak harus kok pakai landing page. Ya, boleh pakai landing page juga nggak salah gitu. Tapi kalau ngerasa pakai landing page itu ribet, maka Anda bisa gunakan strategi ini, nggak usah pakai landing page gitu. Belajar bertanya, bener banget ya Indah, bener banget kan, nanyanya gimana semua kan pusing nih kita kan. Karena saya spesifik banget, nanyanya itu apa gitu. Anakmu gimana gitu kan. Ya paling enak jawabannya baik-baik saja gitu kan. Ternyata nanyanya gimana kalau homeschool. Ya mana gue tahu nanyanya cuma gimana gitu kan. Kok dulu kuliah apa, rekomendasi kuliah tentang DM? Nggak ada masalahnya di Indonesia. Kalau mau kuliah tentang DM di luar negeri ada. Yang menarik itu kemarin kalau nggak salah di Full Sail University. Full Sail University. Itu cukup menarik sih kuliah DM-nya sih. Bisa online soalnya. Di-upload di YouTube, yes. Halo Pak Denny, sedang kerjain desain ideal customer. Yes Nico, good luck. Cara mencari market gimana? Masuk ke list building mastery, saya kasih 8 cara untuk mencari market. Udah. Kok cara dapat jodoh dari online gimana? Naikin traffic ya. Pasti naikin trafficmu. Kadang-kadang nyari jodoh online tapi nggak ada traffic ya percuma. Or kadang-kadang traffic gede produk jelek ya gimana lagi, bounce rate tinggi ya. Kok gimana menyiapkan cash flow untuk 3 bulan ke depan agar tetap bertahan? Saya sih udah nyiapin dari dulu ya untuk cash flow ya. Jadi kalau ini 3 bulan harus di rumah sih masih sanggup sih, nggak ada masalah sih. Gua nggak punya certified untuk buka kelas online. Emang butuh certified ya? Enggak kok. Nggak harus kok. Oke. Jangan berpikir kelas online itu terlalu kayak gimana-gimana ya. Let's say about this. Kayak gini. Anda main game. I like this. Oke, Anda main game. Misalkan Dota, whatever gitu. Terus Anda lihat bahwa market Dota itu gila, massive banget. Dan orang-orang tuh mencari cara, strategi gimana caranya memaximize
game Dotanya dia, strateginya kayak apa, kalau dapetin duit kayak gimana, kalau menyerang formasinya kayak gimana. Itu mereka benar-benar nyari setengah mati. Dan kalau Anda ngerti caranya untuk main Dota, ini for example Anda nggak certified tapi Anda ngerti cara main Dota, maka Anda bisa merumuskan strategi Anda ke dalam sebuah ebook gitu, atau online course, atau pakai video whatever. Anda bisa jualan itu loh dengan harga murah-murahan aja, let's say kayak 100.000, 200.000 untuk mendapatkan income Dota Anda lebih tinggi, atau apapun lah gitu ya, World of Warcraft gitu. Jadi gitu online course tentang Dota tentang World of Warcraft, tentang game, man. Come on. Itu bisa gitu. Jadi apapun yang Anda ngerasa bisa ngelakuinnya, ya of course Anda harus ngelakuin ya, bukan jualan sesuatu yang Anda nggak pernah ngelakuin. That's bullshit. Yang saya ajarin di sini saya udah ngelakuin. Kalau ngomongin email marketing, saya udah ngomongin email marketing dari zaman 2008. Saya jualan properti 10 miliar pakai email marketing. So, saya udah lakuin semuanya. Saya jualan kelas email marketing juga. Saya jualan Trebelio email marketing juga. Jadi semuanya udah saya lakuin. Makanya saya bisa ngajarin email marketing. Kok saya bikin online yoga. Cuman kalau mau berbayar masuk ke aplikasi apa ya? Atau jualnya gimana, ada ide? Online yoga pakai strategi email marketing ini aja bisa, nggak ada masalah. Habis itu nanti kelasnya macam-macam sih, bisa pakai Kajabi, apalagi ya kemarin ya, Kajabi yang paling, Kartra juga bisa, Trebelio coming soon, mungkin akhir tahun ya, Trebelio coming soon. Ini agak delay karena corona dan sebagainya sih. Trebelio akan bisa nge-host online class ya. Jadi kalau misalkan Anda mau ngajarin fitness, mau ngajarin masak, mau ngajarin yoga, nanti pakai Trebelio akan bisa, dan orang akan bisa melihat bahwa dia sudah belajar ini sampai mana gitu. Kita lagi develop, cuman belum saat ini. Sekarang lagi kita develop journey barunya semuanya. Jadi bakal keren banget. Jadi kalau Anda ngajarin kayak online yoga dan sebagainya, it's amazing pakai Trebelio, bisa banget. Untuk meningkatkan selling yang paling efisien di bisnis clothing itu gimana? Traffic, man. Trafficnya jelas, marketnya jelas, of course ya. Marketnya jelas, punya traffic. Saya sangat suka lihat vlognya Koden yang mastermind. Kapan nge-vlog lagi? Nge-vlog yang jalan-jalan gitu ya. Nah ini nggak boleh keluar kemana-mana ya, gimana lagi? Saya udah isi chapter 1, mission 2, dan mission 3. Saat ini saya belum mulai bisnis. Apakah cocok tetap ikut? Ya, karena saat ini masih bangun personal branding. Ada niat mulai bisnis pertengahan tahun ini. Yes, of course. Lah, nomor 1, chapter 2 kan Anda nyari market. Nah di sini kan Anda menganalisa market. Sama aja, Anda mulai start bisnis nanti juga harus analisa duluan kan. Bener, jualan e-course coffee shop temen aku terpaksa tutup. Aku kasih ide buat bikin e-course barista. Aku yang marketing kelasnya. Sip, keren banget ya, kayak gitulah ya. Ya bisa lah sebenarnya. Apapun yang Anda lakukan, kalau Anda memiliki pengalaman cukup lumayan lah, setahun lah. At least bayangin aja, Anda bikin kopi setahun, barista setahun, sama saya yang cuman bisa minum kopi kadang-kadang. Ya jelas Anda lebih expert dong. Berarti kalau Anda ngajarin saya tentang barista, ya jelas Anda lebih expert. Tapi target market Anda, orang kayak saya, bukan target market Anda, orang yang sudah ngerjain barista 10 tahun. No, kita punya level, oke? Jadi Anda ngajarin orang-orang yang di bawah Anda. Bahkan ada yang bilang bahwa Anda cukup membaca 3 buku di sebuah topik tertentu, maka Anda akan menjadi lebih expert dari kebanyakan orang yang sama sekali nggak pernah membaca buku itu. Ya nggak jelas kan? Nah, maka dari situ, tugas Anda adalah sedikit lebih mengerti dari orang lain untuk bisa ngajarin orang lain. Sesimpel itu kok sebenarnya. Bonels itu apa? Maaf baru dengar. Bonels itu ini essential oil saya nih, ya. Ini lagi booming banget. Kalau mau jadi reseller langsung kontak aja ke bonels.id. Kemudian semoga sehat, ilmunya bermanfaat walaupun mesti bayar cukup. No man, it is free. Come on, list building mastery, it's free. Kok kalau invite pakai QR code harus download app-nya dulu atau gimana? Yes, jadi di scanning pakai aplikasinya. Karena kalau misalkan di scanning pakai handphone biasa, misalkan pakai apa ya, kamera biasa gitu ya, nggak pakai aplikasinya, maka nanti akan masuk ke App Store lagi. Ya, jadi balik lagi. Kok kalau calon customer ini di luar Trebelio apa masih bisa dijangkau? Justru menjangkau yang di luar Trebelio kan, supaya masuk ke Trebelio. Kita nggak usah ngomongin Trebelio lah. List building mastery ini sebenarnya didesain Anda bisa pakai apapun sebenarnya. Jadi konsepnya, fundamentalnya itu bisa pakai apapun. Anda mau pakai MailChimp boleh, Anda mau pakai Infusionsoft boleh, Anda mau pakai Trebelio boleh. Jadi nggak harus pakai Trebelio. Itu yang pasti. Cuman yang saya ajarin pakai toolsnya itu Trebelio. Ya of course lah, it's my tools gitu kan. Kan nggak lucu kalau misalkan si William Tokopedia abis itu ngajarin kalau jualan lewat Bukalapak aja. Kan that's weird man, come on. It's not making any sense gitu kan. Atau Mark Zuckerberg cerita, oke, kalau kamu mau iklan pakai aja Twitter Ads gitu kan. Nggak lucu gitu kan. Ya kalau Mark ngomongnya ya Facebook, kalau saya ngomongnya Trebelio. But the whole konsep dari materi ini itu bisa Anda terapkan pakai tools apapun. Oke. Produk selain market fit harus memenuhi kriteria apa lagi?
willing and able to buy. Marketnya harus itu ya, willing and able. Jadi orang suka sama produknya tapi nggak mau beli, ya sama aja bohong. Atau mau beli tapi nggak punya duit, ya sama aja bohong. Kok aku jual Levia ini konsentrat pemanis 0 kalori, gimana buat trapnya yang pas isi kontennya? Levia konsentrat pemanis, apakah itu kayak ini, kayak artificial sweetener, kayak apa sih namanya yang biasa di equal gitu-gitu kah? Equal gitu-gitu kah? Nah harus dicari tahu sih sebenarnya sih. Misalnya ya 0 kalori, misalnya gini, target marketnya siapa dulu? Misalkan orang fitness atau orang yang menurunin berat badan. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka geraknya adalah dari orang-orang yang mau nurunin berat badan itu dikumpulin dulu pakai tips dan sebagainya. Nah, produknya itu penunjangnya di dalamnya itu. Karena kalau dari produk akan susah milih konten. Apalagi kalau jualannya apa? Ban mobil gitu. Susah banget kontennya, masa ban. Orang nggak nge-follow konten tentang ban gitu. Karena kita beli ban, dipakai, selesai. Ya, jadi orang kebanyakan tidak akan ngomongin tentang produknya kalau sesimpel kayak Coca-Cola gitu. Jadi kalau dibuat komunitasnya, mereka nggak akan ngomongin tentang produknya gitu, rasanya cuma satu, selesai. So, harus dibuat komunitas yang relevan sebenarnya. Kalau Coca-Cola komunitasnya udah macam-macam sih, dia ada fight ngelawan HIV misalkan, ada yang ngumpulin air bersih dan menyalurkannya ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Nah, komunitasnya udah kayak begitu. Pusing kok corona, omset terjun bebas. Yes, terjun bebas. Banyak sekali yang ngalamin kayak gitu, nggak cuma Anda perlu tahu bahwa sedunia ngalamin hal yang sama. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah apa yang bisa Anda lakukan sekarang, apa yang bisa dikontrol Anda. Itu goalnya seperti itu. Jadi kalau Anda ngelihat di luar sana ya memang kayak begitu. Kita nggak bisa gimana-gimana. Nasib semua orang sedunia sama. Jualan di marketplace sama di sosmed, potensi yang mana? Dua-dua kalau saya. Pusing amat. Saya jualan boneka, sudah membuat web, sudah membuat produk unik sendiri. Sekarang semua ikut menjiplaknya. Gimana mensiasati agar traffic naik? Sebentar. Ini apa hubungannya ya traffic naik dengan orang menjiplak ya? Kalau traffic naik tinggal beli iklan. Ya. Tinggal beli iklan. Pak, percaya sama Loa nggak? Percaya, 100%. 100%. Nggak kurang-kurang saya. Lebih malah. Saya punya grup Loa juga. Kok untuk meningkatkan selling paling efisien di bidang bisnis closing gimana? Gini, closing itu paling powerful sebenarnya adalah kenapa sih Anda milih baju tertentu? Ya, satu jelas nyaman, tapi semua orang akan bilang nyaman. Yang kedua adalah identitas si pemakai harus sesuai dengan identitas yang dibangun oleh clothing Anda. Nah, ini materinya 30 Days Challenge sebenarnya. Karena udah ngomongin identity shift. Ya, kita ngomongin identity shift. Kenapa dokter pakai baju putih? Kita ngomongin secara general dulu. Kenapa dokter harus pakai baju putih? Karena itu identitas dia. Untuk menunjukkan bahwa dia dokter, maka dia harus pakai jas lab warna putih gitu kan, jas dokter gitu kan warna putih gitu. Nah, kalau Anda mau jualan clothing, maka apa yang di-represent oleh brand Anda? Jadi Anda harus mencari sebuah brand story yang sesuai dengan identitas si audiens Anda. So, strateginya kayak begitu kalau kita ngomongin tentang clothing. Sudah request kok belum di ACC. Ya sabar ya. Gimana bisa sembuh pakai dari panic attack? Saya pakai NLP. Kok bikin schedule live yang lama buat ngisi waktu di rumah sambil kerja? Live kayak begini maksimum 1 hour sih. Dan ini saya udah mulai lapar nih tadi pagi, makanya kurang banyak. Kemudian saya tadi habis cardio gitu ya, cardio. List building mastery ini harus cari bisnis baru atau bisnis yang kita jalanin sekarang? Dua-dua boleh. Cuman kalau bisnis Anda yang Anda jalanin sekarang nggak bisa dibuat digitalnya, maka saya akan bilang ganti atau cari baru. Ya, di sini enak banget sih. Saya ngerasa lebih bebas untuk mengemukakan ide dan mindset saya di list building master ini. Enak banget gitu kan. Dan mungkin Anda perlu gini, mindset Anda yang harus Anda miliki adalah karena saya bebas beropini, maka Anda sebenarnya bebas bertanya apa saja gitu kan. Ya, itu yang menarik sih. Karena kalau misalkan saya harus, ya bisnis Anda harusnya digituin gitu kan, malah nggak berkembang. Ya sayang aja gitu kan, mumpung Anda punya kesempatan kayak begini untuk bertanya apapun isi kepala saya, ya manfaatin aja. Udah, ini ilmunya cukup mahal ya, semoga sukses dan sehat selalu sekeluarga. Kok selalu bilang mahal, kenapa ya? Kan ini gratis ya, list building mastery is free. Kok saya sudah request kira-kira butuh berapa lama untuk di-approve ya, ditunggu aja. Pokoknya less than 1 day sih harusnya sih. Kok cara mengatur cash flow dengan benar agar pas waktu-waktu kayak ada krisis bisnis kita tidak mati? Anda ada pencatatan finansial nggak sih? Jadi biasanya gini, problem banyak orang adalah
mereka tidak menggaji diri sendiri, tetapi mereka mengambil uang company sebagai income pribadi. Nah, itu yang menjadi problem sih. Sore mas, salam dari Jakarta. Jakarta emang udah sore ya sekarang ya? Oke. Kok saya pengen jualan healthy food, saya lagi mulai tes pasar dengan sharing spirit permaculture. Ada gambaran dan saran untuk step selanjutnya. Ikutin list building mastery, step-stepnya kayak begitu. Udah ada semua step-stepnya. Saya tunggu di Tribelio-nya buat online kelasnya, invite saya. No, invitation ada di bawah tuh linknya. sharemytribe.me/qf8. Cara cari partner dan karyawan yang ngerti gimana kok ada template-nya nggak buat hire. Sebenarnya gini, agak challenging ya. Maksudnya gini, kalau Anda cari partner, Anda mau cari partner yang apa? Kriterianya disebutin dulu. Harus disebutin dulu. Kemudian cari karyawan belum tentu, ya paling nggak ada basic skill ya. Tapi mereka tetap harus diajarin sih. Ya kalau saya tetap akan ngajarin sih. Kok kapan kamu mastermind jalan-jalan lagi? Saya belum ada planning untuk mastermind jalan-jalan lagi sih saat ini sih. Lagi fokus ngebangun Tribelio banget. Jadi ini PR-nya itu masih luar biasa banyak banget. Kok udah mandi belum? Kelihatan belum mandi ya? Udah, saya udah mandi. Kalau belum mandi lihat di ini tadi story saya tadi sebelumnya. Baju saya coklat waktu belum mandi. Save videonya, siap. Ilmunya jangan lupa kirim ke YouTube, siap. Kok sekarang kalau orang download Tribelio bisa bikin account tanpa invitation? Yes, bisa. bisa. Jadi yang menarik adalah yes. So Tribelio ada free tribe sekarang. Jadi Anda bisa masuk ke Tribelio dan Anda tinggal klik di situ create tribe. Jadi it's free. Perbedaannya dengan yang berbayar adalah kalau free Anda tidak bisa menggunakan atau mengakses fitur-fitur untuk marketingnya semua. Tetapi kalau untuk bikin komunitas, kemudian ngobrol di situ sama teman-teman gitu, it's free. Ya, it's free. Berapa persen dari 100% laba untuk muterin bisnis? Loh, ya gaji Anda berapa? Gaji karyawan Anda berapa semuanya dari itu. Jadi Anda ngambilnya malah dari gaji, bukan dari laba bisnis. Cari orang yang mau beli mobil saat corona ada caranya kok selain iklan? Nggak ada. Kayaknya semua orang nggak mau beli mobil saat ini. Nggak boleh keluar, gimana mau beli mobil coba? Kok udah scan itu terangannya sudah bergabung, itu gimana? Ya udah, berarti udah masuk, tinggal masuk aja ke tribe-nya. Nggak usah di scan lagi, langsung masuk aja ke tribe-nya. Halo Chief Denny, kalau sub niche-nya saya pakai bonus boleh? Ya boleh-boleh aja, terserah. Alright, so kalau kelas nutrisi untuk fit dan pengaruh ke wajah bisa dibuat online? Bisa, nggak ada masalah, bisa. Mirip sih sebenarnya perbedaan objection sama false belief. Jadi false belief itu sebuah story yang membuat apa yang membuat orang itu bukan gini lebih gampangnya gini. Kalau objection tinggal nolaknya aja ya. Kalau false belief itu kayak kepercayaan apa, mindset apa yang dia miliki, yang sampai itu membuat dia nggak mau beli produk Anda. Jadi objectionnya itu muncul dari false belief sebenarnya. Jadi dia punya story something yang membuat dia muncul sebuah objection. Jadi ya mirip-mirip dikit lah. Tapi belief adalah belief. Jadi kayak kepercayaan di dirinya gitu. Kalau udah kelar pandemik buat acara di Semarang, amin, siap. Saya ini bikin funnel saya panjang banget. Setiap titik ada tantangan-tantangan tertentu. Yes. Kelas penjelasan di aplikasi Tribelio atau di IG Live ini? Kelas penjelasan maksudnya penjelasan apa? Nanya aja di Tribelio ya. Mana yang lebih bagus, jual beli saham apa bisnis digital marketing? So digital marketing is not a business guys. Digital marketing itu marketing melalui media digital. That's it. Bisnisnya lain-lain. Kalau misalkan bonus ya bisnisnya adalah kita jualan ini. Kita jualan essential oil. That's bisnisnya Bonels gitu. Apakah Bonels pakai digital marketing? Yes, Bonels pakai digital marketing. Apakah Bonels pakai offline marketing? Yes, Bonels juga masuk ke baby shop. Ya, jadi ada semuanya gitu. Jadi nggak hanya bisnis. Jadi digital marketing is all business. Banyak orang yang mikirin digital marketing is business. No, it's not. Ilmunya kalau buat jualan sambal masuk lah. Kok open mentoring khusus nggak? Nggak. Sayangnya nggak. Kenapa nggak bahas trading saham? Kan lagi bagus-bagusnya nih. Karena saya nggak ngerti trading saham. Rahasia mukanya glowing apa? Keep positif. Positif main. Tombol free-nya di mana ya? Masuk aja ke Tribelio. Di halaman depan sendiri ada create tribe. Untuk jadi affiliate Tribelio gimana? Caranya adalah Anda harus masuk ke tribelio.com. Benar-benar pakai website tribelio.com. Di situ ada affiliate dashboard, di situ ada linknya. Dan hanya bisa dipakai kalau Anda sudah berbayar. Ya, itu nggak bisa untuk yang free. Kalau dibuat free, benefit ke Tribelio-nya apa? Benefit ke kitanya adalah kita bisa user acquisition lebih banyak lagi kan. Kita bisa melihat orang-orang ini yang mau coba-coba dulu itu seperti apa. Kemudian kita bisa bantu mereka. Jadi benefitnya adalah kita punya banyak banget data feedback di situ. Kalau mau iklan Facebook Ads, apa mesti siapin satu akun Facebook khusus buat iklan? Facebook page fotonya ya, buat ngiklan. Yes.
Kalau ngajarin orang bisa jualan spare part motor, dibuat e-course gimana? Boleh aja, asal ada marketnya, asal ada yang mau gitu ya. Kalau bisnis fashion dengan brand premium, gimana kita nentuin dream market kita? Kan fashion barangnya udah jelas kan, nggak butuh banyak edukasi. Lah kan Anda berarti udah tahu dong kalau gitu dream marketnya apa. Dan habis itu next stepnya adalah membuktikan bahwa dream mereka itu benar gitu. Berarti ada kayak artis yang pakai, misalnya kayak gitu-gitu lah. Alright guys, jam 11 saya harus off, jadi 4 menit lagi. Gimana jual beras premium secara DM? Ikutin kelasnya dulu, list building mastery. So, buat anda, oke, karena saya mau off, klik link di bawah, ini yang ada di pin nih, sharemytrap.me/qs8 untuk ikut kelas list building mastery. Jadi saya mengadakan kelas ini for free during corona. Jadi setelah corona selesai, kelas ini akan saya buat berbayar. Ya, jadi kelasnya ini gratis buat Anda. Saya akan bantuin Anda untuk jawabin pertanyaan Anda, bimbing Anda semuanya di dalam sini. Caranya simple, yaitu Anda download aplikasi Trebelio. Kita akan diskusinya di dalam aplikasi itu. Ya, habis download aplikasi Trebelio, Anda tinggal masukkan invitation link-nya, yaitu sharemytrap.me yang ada di pin di sini. Masukkan itu ke dalam aplikasi Trebelio dan Anda akan nunggu di approve by my team. So, tunggu aja, setelah di approve, Anda tinggal lakukan PR-PR yang sudah ada. Semua materinya udah ada, banyak banget research market, nentuin produk, dan yang lain-lain. So, hopefully, akhir dari list building mastery ini adalah Anda memiliki list Anda sendiri, dan Anda bisa berjualan secara online dan enak banget karena Anda nggak harus offline lagi ya. That is the goal. Saya akan strict banget, saya akan benar-benar keras banget untuk ngajarin Anda di sini. Jadi nggak ada toleransi yang bisnisnya nggak jelas dan sebagainya itu. No, kalau salah saya bilang salah. Jadi akan enak banget pengalaman ini. Enak banget buat Anda juga karena lagi stay at home, punya waktu juga untuk belajar. So hopefully ini bisa membantu Anda karena saya kasih for free for you guys. So I think itu aja buat saya sekarang. I think see you inside the class. Ya, hopefully kita bisa berdiskusi dan membantu Anda. Alright guys, stay safe everyone. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.